Nah, apa kabar? Semoga anak-anak tetap sehat, semangat untuk belajar. Nah, pada pagi hari ini kita mulai pelajaran kita dengan doa pembuka yang ada pada halaman 53. Doa pembuka. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi umat pilihan-Mu melalui tokoh-tokoh yang Engkau pilih. Pada kesempatan ini, kami akan belajar mengenal pendampingan-Mu lewat tokoh Daud. Bantulah kami agar pengenalan akan tokoh Daud membantu kami mengenal Engkau dan diri kami sehingga kami tumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita mulai pelajaran kita. Nah, ini kan manusia raksasa. Siapa yang sudah pernah melihat gambar ini? Lalu ada manusia yang sedang berperang. Apakah anak-anak pernah melihat gambar ini atau pernah mendengarkan cerita ini? Yuk, kita lihat bersama siapa orang ini sesungguhnya. Pelajaran 5 yaitu Daud, anak gembala, jadi raja besar pemersatu bangsa. Anak-anak pernah mendengar cerita Raja Daud kan? Pasti sangat asik kan anak-anak? Nah, sekarang kisah tokoh dalam perjanjian lama. Siapa saja tokoh-tokoh itu? Tokoh-tokoh itu yang pertama adalah Daud, lalu yang kedua Salomo, dan yang ketiga adalah Esther. Nah, kira-kira siapakah itu Daud? Berapa bersaudara mereka? Apa pekerjaan Daud? Lalu, apa keterampilan yang dimiliki oleh Daud? Apa yang diandalkan dalam kehidupan Daud? Lalu, Daud itu hidup pada saat pemerintahan siapa? Lalu bagaimana Daud menjadi raja? Yo, siapa yang bisa menjawab? Bagaimana situasi kerajaan Daud setelah menjadi raja? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka mari kita lihat jawabannya. Sekarang kita mendengarkan teks kitab suci untuk melihat siapakah itu Daud. Penasaran kan? Yuk kita lihat bersama-sama. Lima batu, ketapel, dan raksasa. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai, salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru."
Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. Bukan mereka, kata Tuhan. Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu. Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru. Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin, menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan. Saat itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan. Kata Daud, "Aku akan melawannya." Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat." Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel.
Memangnya aku ini anjing? Goliat meraung galak. Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku. Kau punya tombak, kata Daud. Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel. Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. Sekarang mari kita melihat gambar manusia raksasa dan Daud. Ini Goliat sedang berperang melawan Daud. Siapa yang menang? Nah, yang menang adalah Daud. Siapakah itu Daud? Daud itu anak dari Isai. Lalu ibunya itu adalah Nahas. Daud sangat terkenal. Lalu dikasihi oleh Allah. Dikatakan bahwa Daud itu merupakan nenek moyang Yesus. Daud lahir pada 1004 sebelum Masehi. Lahir di kota Bethlehem di Yerusalem. Nah, sekarang siapa saudara-saudara Daud? Yuk, bacakan Mas Jo. Siapa? Nah, katanya ada 8 bersaudara. Daud itu adalah anak bungsu dari Isai. Lalu, saudara-saudaranya itu siapa saja Mas Jo? Yang pertama adalah Eliab. Lalu siapa lagi? Abi, Nadab. Lalu Samah. Jadi yang lainnya itu, yang 4 orang itu tidak disebut namanya. Baik, terima kasih Mas Ju. Nah, ciri fisik Daud yang pertama, pria yang tampan, lalu berambut merah. Nah, apa pekerjaan Daud? Tahu kan? Mereka tahu. Saya tahu. Apa? Gembala. Hore, jawabannya benar. Jadi, pekerjaan Daud sebelum menjadi raja adalah gembala atau menjadi penggembala domba. Siapa sahabat Daud? Ayo, siapa yang tahu? Sahabatnya itu adalah Yonatan. Lalu apa yang diberikan Yonatan kepada Daud? Yang diberikannya adalah baju perang. Daud menjadi raja setelah Raja Saul mati. Daud pergi ke Hebron
lalu diurapi menjadi raja Yehuda menurut perintah Tuhan pada usia 30 tahun. Dan pada saat itu terjadi perang sipil antara pasukan Daud dan Isboset, anak laki-laki Saul, untuk mendapatkan kekuasaan atas bangsa Israel. Dan mereka berperang selama 7,5 tahun. Ketika Isboset dibunuh Daud, diurapi menjadi raja atas bangsa Israel. Daud diurapi oleh Samuel dengan minyak. Nah, sekarang apa saja keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh Daud? Keterampilan yang dimiliki oleh Daud yang pertama adalah kemampuan untuk berperang, seperti yang ada pada gambar ini. Lalu selain itu kemampuan Daud yaitu bisa memainkan kecapi. Selain itu mampu memainkan suling. Selain itu Daud juga pengarang banyak mazmur. Nah, itulah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh Daud. Nah, sekarang Daud itu sering diminta atau diundang ke istana. Mengapa? Untuk menghibur Raja Saul yang tertekan. Mengapa Raja Saul tertekan? Karena dia sudah mulai tidak benar memimpin. Sehingga pada akhirnya dia ditolak oleh Tuhan. Nah, ketika Tuhan menolak Saul, maka Saul mulai benci kepada Daud. Berencana membunuh Daud, tapi semuanya gagal. Sebenarnya Daud memiliki peluang untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak memiliki hati yang benci kepada Saul. Saul tewas di pertempuran melawan bangsa atau orang Filistin. Daud menang atas orang Filistin. Nah, seperti yang ada dalam kitab suci, bahwa Goliat itu menganggap remeh, bahkan merendahkan Daud. Tapi apa yang terjadi? Daud mengalahkan Goliat dengan modal, yaitu 5 buah batu yang licin dan ketapel. Akhirnya Daud menang karena Tuhan menyertai Daud. Maka ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, maka kita selalu memperoleh kemenangan dalam nama Tuhan. Keberhasilan Daud selama memerintah atau selama menjadi raja. Yang pertama, membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Lalu memerintah dari sungai Nil di Mesir hingga ke sungai Efrat dan di lembah Tigris dan Efrat. Lalu mampu mempersatukan bangsanya. Daud jatuh dalam dosa seperti manusia pada umumnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Apa saja dosa-dosa Daud? Yuk kita lihat. Yang pertama, berzina dengan Batseba, istri Uria, orang Het. Daud kan berencana untuk menutupinya, tetapi tidak bisa. Sehingga hukumannya itu adalah mati anak sulung dari Batseba dan Daud. Lalu menghitung prajurit atau sensus
Nah, ini merupakan dosa. Itu artinya bahwa dia tidak percaya kepada Tuhan, lalu bertindak kejam. Allah tidak menginginkan Daud membangun bait suci karena Daud bertindak kejam. Tapi Allah berjanji bahwa dari keturunan Daud lahirlah Mesias. Makanya tadi disebutkan bahwa Daud itu adalah nenek atau kakek moyang Yesus. Daud meninggal kira-kira pada usia berapa? Dia meninggal pada usia 70 tahun. Nah, sekarang karakter Daud yang bisa kita contoh. Kira-kira apa? Yang pertama, Daud itu seorang pendoa. Mencintai firman Allah. Daud pemaaf. Tidak menyimpan dendam. Tidak mau menyakiti. Rendah hati. Mau bertobat. Menyukai musik. Daud pemberani. Walaupun Daud jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan masih menyertainya dan mengampuninya. Mengapa? Karena Daud menyadari bahwa dia sudah jatuh dalam dosa dan dia meminta pengampunan dari Tuhan. Maka Tuhan memberikan pengampunan kepada Daud. Maka kita perlu meneladani sikap atau karakter yang dimiliki oleh Daud. Menjadi seorang pendoa, mencintai firman Allah, menjadi orang yang pemaaf, tidak menyimpan dendam, tidak mau menyakiti, rendah hati, mau bertobat, dan menyukai musik serta menjadi pemberani demi kebenaran. Yang terakhir, Daud murah hati. Nah, anak-anak, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak tetap sehat, semangat untuk belajar, dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dan rajin untuk berdoa. Selamat jumpa untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak karena sudah belajar dengan saya pada hari ini. Bye-bye.